Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Saya Ahmad Misbahuddin, NIM 22302035, dan teman saya Muhammad Ruan Saputra dengan NIM 22302025. Nama saya Muhammad Ashrafi Rozaki Malik dengan NIM 22302069. di sini kami akan mempresentasikan hukum perikatan Islam. Untuk yang pertama, pengertian hukum perikatan Islam. Perikatan pada istilah Belanda dikenal dengan verbintenis, sementara kesepakatan atau perjanjian dikenal dengan overeenkomst, sesuai sebutan yang biasanya digunakan oleh ahli di bidang hukum. Sebutan perikatan juga mempunyai kemiripan dengan istilah Arab, yakni aqdun atau iltizam. Sementara pada bahasa Inggris, perikatan memiliki hubungan arti dengan istilah-istilah seperti duty, obligation, agreement, dan kontrak, sehingga dapat diartikan erat dengan kesepakatan, tanggung jawab, kewajiban, dan kepercayaan. Pengertian yang umum digunakan atas perikatan yakni relasi sah yang melibatkan kekayaan di antara kedua sisi yang sah. Salah satunya bisa memberikan tuntutan untuk pihak lain agar memberi, melaksanakan, maupun tidak melaksanakan suatu hal. Untuk selanjutnya, dasar hukum perikatan Islam. Al-Quran sebagai salah satu sumber utama hukum Islam yang pertama. Pada hukum perikatan Islam tersebut, hampir mayoritas isi Al-Quran hanya meregulasi aturan-aturan umum. Hal ini terlihat di antaranya berdasarkan isi ayat-ayat Al-Quran di bawah ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengannya kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Selanjutnya Quran Surat Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ufu bil 'uqud wa hilat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhilli shayd wa antum hurum. Innallaha yahkum ma yurid. Artinya, hai orang-orang beriman, penuhi janji ternak halal bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang ihram atau haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Dasar hukum yang kedua, hadis. Pada hadis, kebijakan tentang muamalat lebih rinci dibandingkan Al-Quran, tetapi rincian tersebut tidak memberi aturan atas hal-hal yang sangat rinci, tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yaqulu ana salasun syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya tidak pihak ketiga dari dua dalam persekutuan selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, saya akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Asas-asas perikatan dalam Islam. Yang pertama, asas ketuhanan. Prinsip ketuhanan adalah bahwa semua tindakan manusia didasarkan pada ketentuan Allah, serta segala sesuatu merupakan kepunyaan Allah. Yang kedua, asas kenabian atau nubuwah adalah Nabi Muhammad SAW menjadi panutan untuk umatnya dari seluruh unsur kehidupan yang meliputi aspek muamalah serta saat menjalankan akad syariah. Yang ketiga, asas ibadah. Prinsip ibadah yakni melaksanakan akad syariah dimaksudkan sebagai ibadah untuk Allah, sebab maksud utama penciptaan manusia yakni guna beribadah. Yang keempat, asas ibahah atau boleh. Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dari segi muamalah pada umumnya. Yang kelima, asas huriyah atau kebebasan adalah para pihak dalam akad syariah wajib memiliki pilihan untuk melakukan kontrak. Tidak terdapat paksaan, namun wajib dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Yang keenam, asas musawah atau kesamaan adalah konsep persamaan maupun persamaan para pihak yang mengadakan akad
Yang ketujuh, asas keadilan adalah merupakan asas keadilan di mana para pihak dalam kontrak tidak diperkenankan untuk dirugikan. Yang kedelapan, asas kitabah adalah bahwa kontrak atau perikatan harus dibuat secara tertulis. Yang kesembilan, asas kejujuran adalah para pihak pada akad harus jujur. Tidak terdapat indikasi penipuan maupun manipulasi. Selanjutnya, syarat-syarat perikatan dalam Islam. Dalam perikatan harus memenuhi beberapa pilar dan syarat yang harus ada dalam perikatan. Jika salah satu rukun tidak termasuk dalam perikatan yang dilakukan olehnya, maka perikatan tersebut dianggap batal menurut hukum Islam. Syarat adalah sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan sesuatu yang esensial seperti yang ada pada rukun. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun perikatan. Sebagian mereka mengatakan rukun perikatan adalah al-akhidain, mahal al-ahad, dan al-ahad. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun perikatan dengan tujuan maudhu'ul ahad. Beberapa komponen tersebut harus dipenuhi dalam suatu perikatan kontrak, yaitu yang A, ijab dan qabul. Sigot atau lafadz perikatan. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama tentang isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya. Selanjutnya, yang kedua, mahal al-ahad atau objek perikatan. Para fuqaha sepakat bahwa suatu objek perikatan harus memenuhi 4 syarat, yaitu objek perikatan harus telah ada secara konkret pada saat perikatan dilakukan atau diperkirakan akan terjadi di masa depan. Yang kedua, dibenarkan oleh syara, sehingga sesuatu yang tidak dapat menerima hukum perikatan tidak dapat menjadi objek perikatan. Harta yang diperoleh secara sah dan digunakan secara sah juga sah sebagai objek perikatan. Selanjutnya, objek perikatan harus dapat diserahkan pada saat perikatan terjadi, tetapi bukan berarti harus segera diserahkan. Artinya, dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan dalam perikatan. Yang keempat, objek perikatan harus jelas atau dapat ditentukan atau muayyan dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan. Al-aqidain atau pihak-pihak yang melaksanakan perikatan. Para pihak yang melaksanakan perikatan disebut subjek sah yang mengandung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini bisa manusia dan entitas sah. Diketahui bahwa suatu perikatan dapat dianggap sah dan mempunyai akibat yang sah, sehingga perikatan harus dilakukan oleh orang yang cakap untuk bertindak secara sah dan mempunyai kekuasaan untuk itu. Selanjutnya ada maudhu'ul aqd atau tujuan perikatan dan akibatnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan perikatan dianggap sah dan mempunyai akibat hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan perjanjian bukanlah kewajiban yang akan ada bagi para pihak. Jika tidak ada perjanjian, tujuan itu hanya ada pada saat akad diadakan. Selanjutnya, yang kedua, tujuan itu harus berlangsung sampai berakhirnya perikatan. Dan yang terakhir, tujuan akad harus dibuktikan dengan syarat. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah, seperti akad riba. Selanjutnya, macam-macam perikatan Islam. Yang pertama, ada perikatan hutang atau al-iltizam bi'ad-dain. Perikatan hutang adalah perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki dhimmah atau tanggungan kepada orang lain, baik berupa uang maupun barang. Dalam hal ini, utang dapat berupa meminjam uang atau barang, utang tanggungan, utang yang timbul karena wasiat, utang yang timbul karena perbuatan melawan hukum, misalnya karena kewajiban musnah dan sita, sebagai serta hutang yang timbul dari kewajiban syariah, misalnya tunjangan dan mahar. Selanjutnya ada perikatan benda atau al-iltizam bi al-ain. Perikatan benda adalah suatu perjanjian dengan benda berupa benda yang akan dipindah tangankan.
termasuk manfaatnya dan benda itu sendiri. Misalnya kontrak jual beli tanah atau sewa sepeda motor. Sumber-sumber perikatan ini adalah jual beli, kehendak sepihak atau kehendak terhadap wasiat atas benda tertentu, atau mengembalikan barang yang dirampas. Akan tetapi jika barang tersebut sudah hilang, maka perikatan berubah menjadi perikatan hutang. Selanjutnya ada perikatan kerja atau melakukan sesuatu, atau al-iltizam bi al-amal. Perikatan kerja melakukan sesuatu adalah hubungan hukum antara dua pelaku kontrak untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad istisna dan ijarah. Istisna adalah perjanjian untuk membuat sesuatu, seperti kewajiban seorang tukang kayu untuk membuat lemari. Meskipun secara bahasa ijarah memiliki makna sewa, sewa di sini dapat merujuk pada dua hal, yaitu sewa untuk tujuan pendapatan atau sewa biasa. Selanjutnya ada perikatan jaminan, atau yang terakhir al-iltizam bi at-tawsik. Maksud dari al-iltizam bi at-tawsik adalah suatu perikatan yang objeknya menanggung sesuatu perikatan. Misalnya pihak A bersedia menanggung utang pihak B kepada bank C. Sumber akad adalah akad kafalah. Wassalamualaikum bro.